Menurut Pastor Fadil, ahad, wahid itu sama nggak? Beda. Iya. Kalau ahad artinya apa? Itu sebenarnya dari lebih bisa dicerna, bilang tak terbatas juga bukan ya, apa yang enak ngomongnya Bu? Saya nggak bisa ngomongnya tuh. Unity ya? Tapi Unity. beda. Satu kesatuan. Nah, itu lebih tepat. Ya. Kecuali kalau dibilang tidak terbatas, wahid, enggak juga, tapi satu kesatuan itu lebih tepat. Iya, paham bahasa Arab ya. Jadi kalau kata wahid itu cuma satu tunggal. Ya. Nah, sedangkan al-ikhlas kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu wahid. Saya belum pernah mendengar ayat-ayat di Al-Qur'an Allah wahid. Mungkin di hadis ada, mungkin saya yang belum pernah dengar. Tetapi yang selalu digadang-gadangkan mereka kan al-ikhlas kul huwallahu ahad. Harusnya kalau memang tunggal cuma satu, kul huwallahu wahid. Benar gak Pastor? Betul, seperti yang tadi saya buka Quran surat An-Nisa 171. Nah, itu adalah satu kesatuan. Ya. Ada kalimatnya, ada rohnya, dan ada Allah itu sendiri, dan disebut Esa. Nah, itu. Jadi teman-teman orang-orang yang memahami kedudukan kata per kata itu yang kadang-kadang mereka kurang paham, belum nggak dalam gitu aja sih saya. Mereka membuat syubhatan kepada Al-Quranul Karim, bahkan dipaksakan. Surat Al-Ikhlas ayat pertama qul huwallahu ahad itu seperti konsep trinitas. Tadi tafsirnya tafsir yang sangat ngawur luar biasa ya Khafillah. Baik, kita akan jawab. Dan orang ini menuduh katanya orang Islam itu tidak memperdalami Al-Quran dan tidak tahu kata per kata dalam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang bisa berjumpa kembali di channel Asik Ngaji ini, channel yang insyaallah bersama antum tentunya menyuarakannya hak dan mengcounter segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab fitnahan sekaligus tuduhan kepada ayat suci Al-Quranul Karim karena mereka selalu membuat syubhat dari ikhwafillah dan sangat dipaksakan. Surat Al-Ikhlas ayat pertama katanya Allah itu satu kesatuan, dan mereka mentafsirkan dengan serampangan surat An-Nisa ayat 171 bahwa Tuhan itu adalah Roh Kudus, lalu kemudian firman itu sendiri yaitu Yesus dan Allah Bapa ya Khafillah, dan ditafsirkannya dengan sangat liar. Baik, kita akan jawab semua tuduhannya. Sebelum kita jawab, kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Silakan ya Khafillah. Junjungan mereka itu di Mekah, dia memperbaiki tentang konsep Allah. Sementara kan mereka itu kan bicara tentang banyak Allah, dan ada 3 Allah yang terkenal ya, Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manaf. Ya. Nah, kemudian muncullah ajaran ini dengan tauhid itu. Nah, lalu orang bertanya, berapa Allah itu? Ya makanya kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Nah, ya, kata Allah sendiri, coba sebentar Pastor Rusli. Menurut Pastor Fadil, ahad, wahid itu sama nggak? Beda. Iya. Kalau ahad artinya apa? Itu sebenarnya dari lebih bisa dicerna, bilang tak terbatas juga bukan ya, apa yang enak ngomongnya Bu? Saya nggak bisa ngomongnya tuh. Unity ya? Tapi Unity. beda. Satu kesatuan. Nah, itu lebih tepat. Ya. Kecuali kalau dibilang tidak terbatas, enggak juga, tapi satu kesatuan itu lebih tepat. Satu kesatuan, unity. Jadi kalau kata wahid itu cuma satu tunggal. Ya. Nah, sedangkan al-ikhlas kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu wahid. Saya belum pernah mendengar ayat-ayat di Al-Qur'an Allah wahid. Mungkin di hadis ada, mungkin saya yang belum pernah dengar. Tetapi yang selalu digadang-gadangkan mereka kan al-ikhlas kul huwallahu ahad. Harusnya kalau memang tunggal cuma satu, kul huwallahu wahid. Benar gak Pastor? Betul, seperti yang tadi saya buka Quran surat An-Nisa 171. Nah, itu adalah satu kesatuan. Ya, betul. Ada kalimatnya, ada rohnya, dan ada Allah itu sendiri, dan disebut Esa. Nah, itu. Jadi teman-teman orang-orang yang memahami kedudukan kata per kata itu yang kadang-kadang mereka
kurang paham, belum nggak dalam gitu aja sih saya. Iya, jadi betul ahad itu unity ya, satu yang tidak terbatas. Tuh. Mantap luar biasa Bu Fadilah. Baik, ikhtilaf. Ada beberapa poin yang harus kita tanggapi dan harus kita luruskan, karena fitnah semacam ini ditakutkan orang-orang yang melihat di agama mereka atau jemaat mereka itu seolah-olah adalah sebuah kebenaran, padahal ini merupakan sangat luar biasa pembodohan saya kira, dan ini merupakan fitnah yang sangat keji, yang sangat luar biasa. Mereka ingin memurtadkan umat Islam dengan cara mengambil ayat suci Al-Quran lalu kemudian mereka tafsirkan sendiri, mereka pahami dengan nafsunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita luruskan. Baik, tadi ada beberapa poin. Yang pertama katanya tentang ahad dan wahid, kita akan jawab. Yang kedua tentang surat An-Nisa ayat 171, karena di sana Tuhan itu adalah 3 kepribadian akan tetapi satu Tuhan, katanya demikian. Yang ketiga selanjutnya dalam Al-Quran katanya tidak ada kata wahid untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi siapa namanya Manu Arpa ya, katanya seorang murtadin mengatakan bahwa Lata Uzza Manat itu merupakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan jawab dan kita akan luruskan tuduhannya. Yang pertama mengenai kata ahad atau wahid, langsung saja kita akan tampilkan seorang tokoh yang terkenal, seorang tokoh yang pakar dalam bidang bahasa Arab. Kita akan mengutip dari perkataan beliau. Beliau adalah Syekh Dr. Khalid Abdul Alim Mutawali ya. Kita akan mengutip perkataan dari beliau. Al-wahidu wal ahadu kilahuma min asma'illahi al-husna wa ba'dul ulama'i la yufarriqu bainahuma fil ma'na wa ba'duhum yadhkuru furuqan ahamwa annal wahida yumkinu ayat ta'addada fataqulu wahidun wa isnani wa salasatun. Nah, beliau menjawab wahid dan ahad keduanya dari nama Allah yang mulia. Sebagian ulama tidak membedakan antara keduanya dalam segi makna. Artinya ahad atau wahid sama saja dari segi makna, yaitu esa atau satu. Wa ba'duhum yadhkuru furuqan. Akan tetapi sebagian ada yang membedakan. Ahamuha, akan tetapi yang paling esensial di sini annal wahida yumkinu ayata'adada fataqulu wahidun wa isnani wa salasatun. Sesungguhnya al-wahid itu dimungkinkan untuk bilangan. Ya, contohnya wahidun, isnani, salasatun, dan seterusnya. Jadi wahid adalah bilangan pertama untuk menghitung. Namun tetap makna dari wahid adalah satu. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Ma'idah wabil khususnya ayat ke-73, Tuhan itu bukan tiga oknum, mau Bapa, Roh Kudus dan sebagainya, tapi Tuhan itu adalah Al-Wahid, satu. Ya. Sedangkan kata Al-Ahad ya, wa ammal ahadu fala yata'addadu bal yantahi indahul adad. Sedangkan kata ahad itu bukan awal dari hitungan seperti wahid tadi ya, tetapi angkanya hanya itu, berakhir dengan itu. Contohnya ahad satu dan tidak bisa diteruskan. Ahad isnani tidak boleh ya, harusnya al-wahid atau wahidun isnani dan seterusnya. Kalau ahad tidak boleh, ahad isnani. Ya, artinya secara makna ahad dan wahid sama dan bukan satu kesatuan, bukan gabungan dari yang lainnya. Nah, justru kata ahad ini spesial karena tidak bisa diteruskan untuk memulai menghitung. Jadi ahad satu, tidak ada dua, tidak ada empat dan seterusnya. Lalu kemudian qala al-Azhari la yusifu fi syai'in bil ahadiyati ghairillahi ta'ala fala yuqal rajulun ahadun wala dirhamun ahadun bal yuqal rajulun wahidun wa dirhamun wahidun wa qila ahadun sifat minallahi ta'ala ista'saru biha fala yusyrikuhu fiha syai'. Nah, berkata Imam Azhari dalam kitab Shahihul Lughah, tidak layak sifat apapun dalam hal keesaan Allah, dalam satunya Allah disematkan selain daripada Allah. Artinya Allah saja yang memiliki sifat ahad. Hanya Allah yang menggunakan sifat tersebut dan tidak ada satupun yang mampu menyekutukannya. Ya, saking spesialnya kata ahad dikhususkan untuk menyifati Allah Subhanahu wa taala saja. Karena satunya Allah berbeda dengan makhluk. Karena makhluk itu hidup mesti bergantung kepada yang lainnya. Semisal makhluk harus ada roh, harus ada yang menampung roh yaitu badan. Berbeda dengan Allah Ta'ala adalah qiyamuhu binafsih, tidak butuh dan tidak bergantung kepada apapun. Makanya kalau misalkan ada kalimat di sini ya dikatakan rajulun ahad, itu salah.
wala dirhamun ahad, itu salah. Akan tetapi harusnya rajulun wahid wa dirhamun wahid. Seperti itu. Karena Allah lah sendiri yang memiliki sifat ahad, esa atau satu. Bahkan kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris mengenai Al-Ikhlas, surat pertama bahwa Allah itu esa, say he is Allah the one. Namun anehnya ya khafillah, walaupun sudah jelas dalam hal ini, mereka selalu berbuat syubhat. Mereka mengatakan Tuhan itu satu kesatuan, ya. Niatnya mereka agar Tuhan umat Islam itu disamakan dengan Tuhannya mereka, Trinitas. Kan ini bahaya ya khafillah. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Katanya dalam Al-Quran untuk menunjukkan Allah Al-Wahid itu tidak ada. Ini sangat lucu ya khafillah. Apakah memang orang ini belajar Al-Quran, atau memang dia hanya mencari-cari kesalahan Al-Quran yang sampai sekarang itu tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Kita akan saksikan begitu banyaknya dan bertaburan dalam ayat Al-Quran kata Al-Wahid untuk ditunjukkan kepada Allah Rabbul Alamin. Silakan kita akan buka satu persatu. Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illahu warrahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu kemudian di surat An-Nisa ayat ke-171 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa. Lalu kemudian di surat Al-Maidah ayat ke-73 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan kecuali Dia Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di surat Al-An'am ayat ke-19 faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul, katakanlah innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Belum lagi di surat Ibrahim ayat ke-48, di surat Ibrahim ayat ke-52, di surah An-Nahl ayat 22, di surat An-Nahl ayat 51, di surat Al-Kahfi ayat 110, di surat Shad ayat ke-65, di surat Az-Zumar ayat 4, di Ghafir ayat 16, di Fusilat ayat 6. Puluhan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dirinya Al-Wahid. Tidak ada bagaimana, bertebaran dalam ayat suci Al-Quran, bukan hanya satu, dua, bahkan puluhan, mungkin bisa ratusan kata Al-Wahid ditemukan dalam Al-Quran yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Baik ikhwatilah, lalu kemudian yang ketiga, katanya di dalam surat An-Nisa ayat 171 itu adalah mengajarkan Trinitas. Na'udzubillahi min dzalik. Justru 171 dalam surat An-Nisa itu merupakan teguran bagi orang-orang yang kafir yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 oknum. Baca lagi ayatnya. Di sana sudah jelas. Nabi Isa alaihissalam itu merupakan utusan Allah, hamba Allah. Barang siapa yang mengatakan Isa sebagai Tuhan, maka telah kafirlah ia. Lalu kemudian ikhafillah, yang selanjutnya kata Mono Arfa tadi, seorang pastor yang terkenal bagi jemaatnya, katanya dalam Al-Quran itu, na'udzubillahi min dzalik, Lata, Uzza itu adalah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal itu merupakan sesembahan orang-orang yang tidak bertuhan yang benar, yaitu tidak bertuhan kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya Lata, Uzza adalah patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, dan konsep Islam sudah jelas bahwa mereka itu adalah sesembahan yang tidak hak, yang tidak benar. Maka Islam meluruskan hal itu semua untuk beribadah kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang esa, Tuhan Al-Wahidul Ahad, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu, bukan gabungan dari yang dua, satu bukan gabungan dari yang tiga, akan tetapi satu adalah satu yang sebenarnya. Allahu Ahad. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.